Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, di sini pada pelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang memahami cara berdisiplin ya. Oke, di sini. Jadi kita di sini akan belajar memahami macam disiplin. Nah, yang pertama itu ada disiplin pribadi. Yang kedua itu ada disiplin beribadah. Yang ketiga ada disiplin bermasyarakat, dan yang keempat ada disiplin bernegara. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu disiplin. Nah, jadi disiplin ini adalah cara atau tingkah laku kita dalam menjalankan suatu kegiatan sehari-hari kita yang mana itu sesuai dengan aturan dan juga ada hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Lanjut. Nah, baiklah di sini yang pertama itu ada disiplin pribadi. Nah, jadi anak-anak sekalian di sini ada cara disiplin pribadi atau sikap kita. Yang pertama itu untuk disiplin pribadi, untuk membentuk sikap disiplin kita, yang pertama kita harus tentukan dulu prioritas. Nah, yang mana mulai mengatur waktu agar lebih efisien dengan menentukan prioritas. Jadi prioritas ini apa? Seperti tugas-tugas yang penting harus berada di urutan pertama dan sesuai dengan jadwal. Jadi kita harus membuat seperti catatan ya di buku. Nah, seperti yang di sini di buku saya ini, misalnya kita buat di sini catatan harian kita, misal bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, terus kegiatan ini sekitar jam 7 apa, terus pokoknya berurutan lagi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu adalah cara kita membuat disiplin kita. Dan juga ketika kita mendapatkan tugas, kita harus membuat urutan tugas itu, apa yang harus dikerjakan, yang mana harus didahulukan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada hindari kebiasaan menunda. Nah, ini biasanya sering terjadi pada diri kita, pada anak-anak sekalian, biasanya suka menunda-nunda pekerjaan. Ada yang menunda PR, ada juga menunda pekerjaan rumah, dan ada juga yang menunda pekerjaan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, yang ketiga itu bersikap tegas. Nah, jadinya di sini adalah dengan mengatakan tidak dan menolak tugas yang tidak dapat kita lakukan. Jadi jangan sampai kita itu menuruti apa yang orang katakan. Misal nih kita diberi tugas, tidak, kita tetap mengerjakannya. Dan ini akan membuat diri kita sendiri menjadi sulit. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengerjakannya, tapi tetap kita paksakan. Nah, selanjutnya itu membuat target yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Nah, ini target ini adalah cara kita untuk membuat disiplin waktu kita. Misal, hari ini saya harus mengerjakan apa, besok saya harus apa, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya itu memiliki tekad dan komitmen yang kuat ya. Terus yang selanjutnya itu lakukan dari sekarang. Nah, jadi jangan sampai menunda-nunda waktu. Lanjut. Nah, selanjutnya selain disadana, setiap makhluk, setiap kita pasti memiliki agama yang dianut. Nah, di sini ada cara-cara beribadah yang kita lakukan. Nah, bagaimana sih disiplin beribadah? Nah, disiplin beribadah ini yang mana? Yang pertama, melakukan ibadah secara tepat waktu dan sungguh-sungguh. Tidak menunda-nunda waktu. Apabila waktunya beribadah, maka kita harus beribadah dan sungguh-sungguh, tidak bermain-main dalam melaksanakan ibadah ya. Yang kedua itu menghargai setiap agama yang dianut. Jadi kita harus saling menghargai tiap agama yang dianut, baik itu dari tetangga, masyarakat, saudara kita, teman kita, dan sebagainya. Terus menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Nah, apapun yang dilarang oleh agama kita, maka harus kita lakukan dan menjauhi larangannya. Nah, terus yang selanjutnya terus belajar tentang agama yang dianut untuk meningkatkan pengetahuan dan iman. Nah, jadi kita harus terus belajar, yang sampai berhenti belajar tentang apa yang diajarkan oleh agama kita, dan ini semua untuk apa? Untuk menguatkan iman kita dan untuk menguatkan ketaatan kita.
Apa sih manfaatnya kalau kita ini disiplin dalam beragama? Yang pertama itu sebagai kebahagiaan. Yang kedua sebagai solusi dalam menghadapi masalah. Karena dari setiap apa yang agama kita ajarkan itu ada solusi-solusi yang diberikan. Dan juga sebagai pendekatan diri kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan, rasa bersyukur, rasa menabung amal soleh, dan menambah keimanan kita, bertobat, membentuk terima kasih kepada orang tua dari seorang anak dengan cara mendoakan orang tuanya. Jadi ketika kita beribadah di situ kita akan menyelipkan doa untuk kedua orang tua kita, ucapan sebagai rasa syukur dan terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada sikap disiplin bermasyarakat. Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, tidak melanggar tata tertib masyarakat. Lanjut, bersikap ramah terhadap tetangga, saling tolong-menolong, dan gotong royong. Dan ada lagi saling menghargai pendapat dan perbedaan, karena dalam masyarakat tempat kita tinggal, khususnya di lingkungan kita, pasti itu ada perbedaan pendapat. Nah, terus juga adanya tidak membuat keributan dan pelanggaran tata tertib dan hukum adat di masyarakat. Nah, jadi setiap masyarakat itu pasti ada hukum-hukum yang ditentukan oleh masyarakat setempat dan ada juga adatnya. Nah, kita harus menghargai dan tidak melanggar adat tersebut. Lanjut, materi yang selanjutnya yaitu sikap disiplin bernegara. Nah, sebagai masyarakat Indonesia ataupun warga negara Indonesia, kita memiliki sikap bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama itu disiplin di jalan raya. Di sini kita mempunyai tata tertib yaitu tidak menerobos lampu merah, berjalan di sebelah kiri, saat membawa surat-surat kendaraan dengan lengkap. Dan juga yang selanjutnya ada melaksanakan dan menaati hukum negara, tidak membuat kekacauan, menjaga kerukunan, dan saling membantu. Ada juga menjadikan Pancasila sebagai dasar perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada Pancasila. Untuk anak sekalian, ada yang hafal Pancasila? Hafal semua tidak Pancasila? Hafal, Bu. Nah, bisa ya kita bacakan Pancasila yang kita hafal. Tentunya kita hafal sebagai warga negara Indonesia ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Bagus, pintar ya anak-anak sekalian. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus tahu apa itu isi dari Pancasila. Karena apa? Pancasila ini adalah apa? Dasar negara kita ya. Nah, lanjut yaitu saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan jenis kulit, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan budaya. Nah, mungkin itu saja tentang materi kita pada hari ini. Semoga kita semua menjadi orang yang disiplin. Nah ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, kita ada video dulu. Nanti kita simak sama-sama videonya ya.
baiklah. Server Andin Ricky Saputra. Oke, baiklah. Saat ini aku server Andin karena menggantikan saudara Agil yang tidak yang telah disampaikan oleh saudari Andin tadi secara keseluruhan sudah baik. Materi yang disampaikan juga sudah baik, sudah bagus. Tadi cuma sekali seharusnya sesudah materi selesai, tapi sebelum penutupan seperti itu. Dan juga tadi mau menyampaikan saran tadi mungkin begitu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Ricky atas sarannya dan juga masukannya.